Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, saya atas nama Irwan Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 1 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan NIM 2501193060 dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Alamin Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan materi menganalisis kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih di luar ini? Sudah masuk semua ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini, kita diberikan kesehatan, keapiatan untuk kembali dipertemukan di mata pelajaran PPKN, yang mana hari ini kita akan memulai pembelajaran di semester kali ini ya. Mudah-mudahan materi yang kita ajarkan ini bermanfaat bagi kalian ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, biar dia maksimal dan diberkahi dan dicatat sebagai amal ibadah kita ya, kita awali seperti biasa dengan sama-sama berdoa ya. Dalam hal ini kita mohon kesediaannya Hamdani untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Silakan Hamdani. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ilma warzuqni fahma, israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biar lebih maksimal lagi pembelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Abdurrahman, Anggit Rosida, Aprila Ahmad Teguh, Gio, sehat Teguh. Baik, Rizky Suryani, Era Aprianti, Gala Aktaviansah, Hamdani, Lismayanti, M. Zainul Haki. Udah masuk ya? M. Wisnul Holik, Mia Ramdhani, Muhammad Azril, Muhammad Elvan. Oke, ada yang pernah dengar HAM enggak? Ada yang pernah dengar HAM ya? Ada. Kalau warga negara saya yakin kalian sering ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang materi itu, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Maksud dari tujuan pembelajaran itu adalah setelah kita belajar materi ini, adik-adik diharapkan mampu memahami materi hari ini. Satu, kalian diharapkan mampu menjelaskan secara runtut pengertian pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bukan hanya kita tahu tentang HAM itu saja, tapi adik-adik diharapkan tahu tentang apa sih pelanggaran itu. Jadi HAM dan pelanggaran itu dia memiliki pengertian. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi mengidentifikasi artinya mampu memilih mana yang dimaksud dengan pelanggaran. Jangan-jangan selama ini ketika kita bergaul, berinteraksi dengan teman-teman kita ataupun berinteraksi, bersosialisasi di rumah kita itu,
kita juga pernah melakukan pelanggaran tanpa kalian sadari. Misalkan apa contohnya? Menghina teman, membuli, itu juga bagian dari pelanggaran sebenarnya yang sering kita lakukan. Tapi kadang-kadang karena kita tidak tahu kita sedang melanggar, kita melakukannya, artinya tanpa kita sadari. Nah, biar kalian semakin mengerti atau kira-kira paham, saya akan coba membawa kalian untuk menonton sedikit video stimulus pembelajaran kita hari ini. Nah, ini loh materi kita hari ini. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita membahas rangkuman materi PPKN kelas 12 bab 1, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan ingkaran kewajiban warga negara. Materi pertama akan kita mulai dengan makna hak dan kewajiban warga negara. Hak itu merupakan semua hak yang kamu peroleh atau dapatkan. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Jadi, hak itu baru bisa diperoleh apabila kewajiban telah dilaksanakan. Jadi antara hak dan kewajiban itu dia berhubungan ya. Adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Nah, hak asasi ini sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Berikutnya kewajiban. Kewajiban itu secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya kita pelajari substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila itu menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu bisa dibagi menjadi 3. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kita mulai dulu dengan nilai dasar. Dalam nilai dasar, itu sesuai dengan 5 sila Pancasila. Kita akan membahas masing-masing hak dan kewajiban berdasarkan masing-masing sila tersebut ya. Hak yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan kewajibannya yaitu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang selaras dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Untuk hak yang sesuai dengan sila kedua, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajibannya yaitu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dengan rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Untuk hak yang sesuai dengan sila ketiga yaitu menjamin hak-hak setiap warga. jadi di sila-sila Pancasila itu termuat hak asasi manusia. Ini misalkan sila yang ketiga ya. Hak yang dijamin itu. Sedangkan kewajibannya yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu video tentang materi kita hari ini ya. Dari video yang kalian tonton, apa yang kira-kiranya
Yang paling kalian ingat dari video yang kalian tonton barusan? Kasus pelanggaran HAM, Kasus pelanggaran HAM. Apa bentuk kasus pelanggaran HAM? pembunuhan, Pembunuhan, oke. Ada lagi teman yang lain? pemerkosaan, Oke, kekerasan dalam rumah tangga. oke. Itu bentuknya ya. Ada lagi juga selain bentuk kasus pelanggaran HAM. Apa? Nilai-nilai Pancasila. Ternyata di sila-sila Pancasila itu termuat tentang hak asasi manusia dan kewajiban kita sebagai warga negara ya. Ada juga yang lain? Kasus pengingkaran HAM, Pengingkaran HAM. Apalagi yang lain? Ayo, satu lagi sebelum kita bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu lagi apa yang bisa diambil dari video yang tadi? Ayo. Upaya pemerintah dalam rangka apa? Mencegah. Apa yang dilakukan pemerintah? Apa saja yang dilakukan? kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Oke. Dan yang selanjutnya itu menegakkan supremasi hukum juga ya. Itu contoh-contoh upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran HAM. Oke, sekarang biar adik-adik semakin ngerti, kita akan bagi adik-adik ini menjadi beberapa kelompok ya. Apa saya yang tentukan anggotanya atau adik-adik yang pilih sendiri? Saya bebas. Tentukan sendiri ya? Ya. Oke, silakan kalau gitu. Oke, sekarang kita bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan bagi sendiri dan atur. Mungkin nanti kelompok 1 di sini ya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang. Ayo silakan atur bangku mejanya. Oke. Satukan. Ini juga sama. Pindahkan. Mungkin ke sini aja. Sekarang terkait dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Satu ini berkelompok ya. Saya akan kasih kalian LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didiknya. Di sini sudah ada pertanyaannya yang harus dijawab. Tinggal satu ya. Bisa jawab pertanyaan. Tadi jadi nyatet. Oh ini terbalik kemana saya printnya? Nanti yang nomor satunya di sini. Ya. Pak, yang moderator notulen terus materi. Ya bisa. Ya. Oke baik, sebelum kalian ngerjakan saya pinjam dulu ya kelompok ini. Saya jelaskan tugasnya ya. Nanti di LKPD tulis nama kelompok kalian. Ya. Setelah itu tugas pertamanya itu adalah kalian diminta untuk carilah dan tuliskan 2 kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia itu banyak sekali yang terjadi ya, baik yang di masa lalu maupun di masa sekarang. Ya? Ya, tetapi jangan mengarah ke sana, lebih ke pidana itu. Ya, tipikor namanya. Ini yang lebih ke pelanggaran HAM-nya. Ya, tapi kasusnya nanti di-search saja di kumpulnya. Yang kedua itu, sebutkan 3 contoh pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di sekitar kamu dan jelaskan. Perhatikan ini kalian diminta untuk mencari contoh pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di sekitar kalian. Jadi di sekitar kalian itu banyak ya. Nah, banyak. Tentu wilayah kalian berbeda-beda. Pasti pengingkarannya berbeda-beda ya. Paham ya? Bentuknya nih cuma 3. Bentuknya, dampaknya apa? Ya. Yang selanjutnya itu yang terakhir, apakah kamu sudah menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dengan baik atau tidak? Jelaskan. Dan yang ketiga itu adalah apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah kalian. Paham ini?
Nah, boleh ke bawah dan boleh juga pakai bukunya. Ya, boleh pakai bukunya. Pak, ini dampaknya. Dampaknya dah. Iya, dampaknya. Apa misalkan korbannya itu trauma, itu bisa kalian tulis. Yang kelompok ini jelas. Jangan lupa manfaatkan teknologi pembelajarannya ya. Kalau mau ndak capek nulis tangan, bisa memanfaatkan media pembelajarannya itu untuk tempat ngetiknya. Atau misalkan pakai anu kan, copy saja, copy langsung jadi. Tinggal itu aja dibacakan nanti ketika presentasi. Anu saja caranya, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia bakalan keluar kok. Iya nanti keluar dia. Justru kalau kamu tulis seperti ini kurang tepat. Karena pertanyaannya ini. Lain? Sama kok. Ini judul gawe nih. Oh, anunya ini. Ketuker nomor satunya kayaknya ini. Ini, oh ya ini ketuker dia ini. Ini kamu satu yang punya. Kamu juga. Kemarin. Nah ini dia. Ini nomor satunya. Jangan lupa dibaca-baca ya, jangan. Penjelasan singkatnya ya, kamu berikan sedikit penjelasan saja. Kan nih, pembunuhan tahun 1998 aparat korbannya masa preman ini katanya. Nah, kamu sedikit jelaskan penjelasannya di sini ini. Nah, misalkan peristiwa itu terjadi karena ini, penyebabnya ini. Bisa. Oke, semuanya sudah tidak ada aktivitas lain yang lain ya. Kalaupun ada yang belum jadi, ditambah-tambahkan sedikit ya anggota yang lainnya, yang lain tolong fokus. Oke ya, hari ini selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahapan presentasi, yang mana masing-masing presentasi akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok yang sudah dilakukan ya. Nanti seperti biasa, saya pikir saya tidak perlu jelaskan kalian terlalu banyak aturan presentasi ya. Masing-masing kelompok nanti dimulai sama kelompoknya Mia, Yer Soekarno, dilanjutkan oleh kelompoknya Hamdani, Supomo, dan dilanjutkan sama kelompoknya Aswandi, sama Irda jika memungkinkan waktu ya. Oke, perhatikan teman-temannya yang mau presentasi, biar tetap yang lain belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, kami dari kelompok Soekarno akan mempresentasikan tentang menganalisis kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Nama kasus pertama, pembantaian massal PKI tahun 1965 sampai 1966. Pelaku militer, aparat dan aparat negara. Korban mencapai 500.000 hingga 1 juta orang tewas. Penjelasannya, setelah peristiwa G30S, ratusan ribu orang yang dituduh terkait PKI dibunuh, disiksa, ditahan tanpa pengadilan. Ini termasuk salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia. Namun hingga kini belum ada penyelesaian hukum yang tuntas. Anti-bullying atau memberikan panduan untuk mencegah dan melaporkan bullying di sekolah. Sudah. Silakan moderator. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, sebelum bertanya ya, kita kasih aplaus dulu ke kelompok Yer Soekarno yang telah menyampaikan. Oke. Silakan. Perkenalkan, saya Kasrudin dari kelompok 3. Saya mau mempertanyakan pelanggaran apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Silakan, yang kedua, ada yang mau bertanya? Sebut nama ya. Dan pertanyaan kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Hamdani dari kelompok Supomo, ingin bertanya. Sebutkan 3 contoh pengingkaran kewajiban beserta dampaknya. Iya. Nah, sebutkan contoh 3 contoh. Ditulis dong. Sebutkan 3 contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dan dampaknya. Oke. Risma. Perkenalkan, nama saya Anggit Rosida kami dari kelompok Ahmad Dalang ingin bertanya apa makna peristiwa Trisakti bagi generasi muda saat ini? Oke, apa makna peristiwa Trisakti terhadap generasi muda saat ini? Jelaskan dulu. Baik, saya akan menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kartini. Pada peristiwa Trisakti 1998, mahasiswa Universitas Trisakti bukanlah pelaku pelanggaran, melainkan korban dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti tewas setelah ditembak oleh aparat militer dan polisi. Terima kasih. Oke, pas ya. Dari kelompok Suepomo, 3 contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dan dampaknya. Pertama, tidak membayar pajak, membuang sampah sembarangan, dan melanggar aturan lalu lintas. Oke. Pertanyaan terakhir. Apa makna peristiwa Trisakti pada generasi muda pada saat ini? Makna peristiwa Trisakti bagi generasi muda saat ini sangat penting sebagai pengingat akan pentingnya kebebasan berpendapat, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam bernegara. Peristiwa yang terjadi pada 12 Mei 1998 ini mengajarkan beberapa hal bagi generasi muda. 1. Pentingnya hak untuk menyampaikan pendapat. 2. Kritis terhadap ketidakadilan. 3. Tanggung jawab sosial dalam perubahan. Dan pentingnya demokrasi dan reformasi. Terima kasih. Kita akan lanjutkan presentasinya itu di pertemuan yang selanjutnya. Jelas ya? Oke. Nah, sebelum kita kembali ke duduk kita masing-masing, di sini saya ingin sedikit memberikan tambahan sedikit ya kepada yang tadi ya. Yang mana tambahannya hari ini yang pertama itu apa soalnya? Kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia ya. Ada juga namanya kasus Munir. Dulu dia seorang penggiat HAM, tetapi dia itu ditembak di pesawat. Itu juga salah satu contohnya. Yang kedua, apa bentuk contoh pengingkaran kewajiban?
Ketika kalian pakai motor, ada lampu merah kalian tabrak saja. Itu juga contoh dari kita melanggar pengingkaran kewajiban sebagai warga. Dan itu dampaknya apa? Kecelakaan. Dan yang terakhir itu adalah, apakah kalian sudah menjadi warga negara baik? Enggak. Kembali kita bertanya ke diri kita sendiri. Oke, itu tambahan dari saya ya. Nah, kalau begitu, sebagai bagian akhir dari pertemuan kita hari ini, kita sedikit evaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita menggunakan metode belajar yang namanya discovery learning ya. Discovery learning. Kira-kira dengan pembelajaran yang seperti ini, kalian nyaman atau enggak? Nyaman, suka atau enggak? Suka ya. Kira-kira ada yang perlu kita perbaiki di pertemuan selanjutnya? Apa? Kurang apa? Misalkan Pak Guru kurang nyanyi atau kurang apa ya? Kurang jajannya, nanti selesai pertemuan kita kasih jajan ya. Terus apa lagi? Kurang ke. Oke ya. Cukup menyenangkan ya hari ini. Saya juga ngerasa yang ngajar kalian juga cukup perform hari ini. Terima kasih ya atas kerjasama kalian. Dan tibalah saatnya untuk kita menyimpulkan materi hari ini ya. Kita coba mengambil kesimpulan. Ayo kita simpulkan bersama-sama materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Satu, pengertian HAM, warga negara, pelanggaran HAM juga kita alhamdulillah bisa belajar hari ini. Dan ternyata banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran HAM itu ya. Ada yang tahu bentuk-bentuk pelanggaran HAM? Pemerkosaan, apa juga? Pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, apa juga? Nah, itu pengingkaran kewajiban ya. Ya, pengingkaran kewajiban apa saja? Kita juga tahu hari ini bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban. Ada pengingkaran kewajiban membuang sampah sembarangan, melanggar lalu lintas, tidak membayar pajak, yang dampaknya sampai kurangnya pendapatan negara ya. Ada lagi? Nah, besok minggu depan itu kita akan belajar tentang upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini ya. Oke, saya kira itu untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Alhamdulillah mudah-mudahan meskipun sedikit yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kepada kalian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo. Apakah korupsi itu termasuk pelanggaran HAM? Kira-kira ya, ada yang bisa bantu jawab enggak? Nah, jadi sebenarnya korupsi itu juga dia lebih ke pengingkaran kewajiban warga negara ya. Perhatikan, itu juga bagian dari pengingkaran kewajiban terhadap warga negara. Karena kan yang tadi itu, kayak tidak membayar pajak itu mengurangi pendapatan. Ini mencuri uang negara. Ya. Bisa tergolong ke pengingkaran kewajiban warga negara. Ada lagi? Tidak ada ya? Cukup ya? Oke, kalau gitu sekarang kita akhiri dengan sama-sama berdoa ya, agar supaya apa yang kita lakukan hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita. Dalam hal ini kita mohon kesediaan Hamdani untuk memimpin kita berdoa. Silakan Hamdani. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini adalah nanti mulai. Oke, berdoa selesai. Dengan berakhirnya doa tersebut, maka berakhir pula seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini. Senang sekali bertemu dan mengajar kalian hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata selama mengajar kalian ya. Saya akhiri, billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih.